Pernahkah Anda berpikir, apakah sholat yang Anda lakukan setiap hari lebih dari sekadar kewajiban? Bagaimana jika di setiap gerakannya tersimpan rahasia untuk kesehatan fisik, ketenangan jiwa, dan kekuatan sosial Anda? Ternyata ibadah sholat yang kita lakukan setiap hari bukan hanya kewajiban spiritual, tapi juga menyimpan segudang manfaat luar biasa untuk kesehatan fisik kita. Setiap gerakan yang kita lakukan dirancang dengan sempurna untuk memberikan dampak positif bagi tubuh. Penasaran apa saja manfaatnya? Yuk, kita bedah satu persatu keajaiban di balik gerakan sholat. Dimulai dari gerakan pertama, takbiratul ihram, saat kita mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Gerakan ini secara efektif membuka rongga dada. Hal ini memungkinkan paru-paru mengembang lebih maksimal, sehingga asupan oksigen ke dalam tubuh menjadi lebih optimal. Secara bersamaan, gerakan ini juga membantu melancarkan aliran darah ke seluruh bagian tubuh, terutama ke bagian lengan dan bahu. Dengan sirkulasi yang lebih lancar, setiap sel dalam tubuh mendapatkan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik, memberikan sensasi segar dan berenergi untuk memulai ibadah. Selanjutnya adalah gerakan rukuk, di mana kita membungkukkan badan hingga punggung lurus sejajar dengan lantai. Posisi ini merupakan peregangan yang sangat baik untuk otot-otot di sekitar tulang belakang, punggung bagian bawah, paha, hingga betis. Melakukan ruku dengan benar dan tumakninah dapat membantu menjaga fleksibilitas tulang punggung dan mengurangi risiko nyeri punggung. Gerakan ini juga memberikan tekanan ringan pada perut yang dapat membantu melancarkan sistem pencernaan dan mencegah sembelit. Bagi kesehatan tulang, rukuk berfungsi sebagai latihan menahan beban ringan yang baik untuk menjaga kepadatan tulang belakang. Kemudian kita beralih ke sujud, posisi di mana kita menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki di lantai. Gerakan ini memiliki manfaat yang sangat istimewa, karena posisi kepala berada lebih rendah dari jantung. Hal ini menyebabkan aliran darah yang kaya oksigen mengalir deras menuju otak. Sirkulasi yang meningkat ke otak ini tidak hanya menutrisi sel-sel otak, tetapi juga memberikan efek relaksasi yang mendalam, membantu mengurangi stres, dan menenangkan sistem saraf. Itulah mengapa setelah sujud, kita sering merasa lebih tenang, damai, dan pikiran menjadi lebih jernih. Sujud juga meregangkan otot leher dan punggung bagian atas secara lembut. Setelah sujud, kita melakukan gerakan duduk di antara dua sujud, dan juga duduk untuk tahiyat awal serta akhir. Posisi duduk iftirasi dan tawarruk ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dan melatih kelenturan otot-otot di area panggul, paha, dan pergelangan kaki. Saat duduk dengan tumpuan pada kaki kiri atau kanan, kita secara tidak langsung melatih kekuatan otot inti dan meningkatkan kesadaran postur tubuh. Gerakan ini juga membantu melancarkan peredaran darah di area bawah tubuh dan mencegah terjadinya kram atau kesemutan jika dilakukan dengan postur yang benar. Sebagai penutup rangkaian sholat, kita melakukan gerakan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan sederhana ini ternyata sangat bermanfaat untuk merelaksasi otot-otot di area leher dan bahu yang seringkali tegang akibat aktivitas sehari-hari atau postur yang kurang baik. Gerakan menoleh secara perlahan ini membantu meregangkan otot leher, mengurangi kekakuan, dan dapat mencegah sakit kepala yang disebabkan oleh ketegangan otot. Ini adalah cara yang sempurna untuk mengakhiri ibadah dengan perasaan rileks dan segar. Luar biasa, bukan? Setiap detail gerakan sholat ternyata merupakan bentuk terapi fisik yang sempurna untuk tubuh kita. Semoga dengan mengetahui manfaat ini, kita bisa semakin khusyuk dan semangat dalam menjalankan ibadah sholat setiap hari. Pernahkah kamu merasa dunia begitu riuh hingga sulit menemukan ketenangan? Dalam kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa merawat bagian terpenting dari diri kita, jiwa dan pikiran. Namun, tahukah kamu bahwa solusi untuk kegelisahan itu mungkin lebih dekat dari yang kita duga? Jawabannya ada dalam gerakan dan doa yang kita lakukan setiap hari. Sholat, lebih dari sekadar kewajiban, adalah oase ketenangan yang menawarkan segudang manfaat bagi kesehatan mental dan spiritual kita. Mari kita selami lebih dalam bagaimana sholat menjadi penyembuh jiwa dan pikiran di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Pertama, sholat adalah pereda stres yang luar biasa ampuh. Ketika kita berdiri, rukuk, dan sujud dengan penuh kekhusyukan,
Setiap gerakan menjadi bentuk meditasi aktif. Gerakan yang teratur dan ritmis dipadukan dengan bacaan ayat suci yang menenangkan, secara efektif menurunkan hormon stres seperti kortisol dalam tubuh. Pikiran yang tadinya penuh dengan kecemasan dan tekanan pekerjaan perlahan menjadi lebih tenang. Sholat mengajak kita untuk sejenak melepaskan beban duniawi dan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Sang Pencipta, memberikan ruang bagi hati untuk bernapas dan menemukan kedamaian sejati. Ini adalah momen jeda yang sangat kita butuhkan untuk meriset pikiran dan emosi kita. Selanjutnya, sholat terbukti mampu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dalam dunia yang penuh distraksi, melatih pikiran untuk tetap fokus adalah sebuah tantangan. Sholat 5 waktu melatih kita untuk memusatkan seluruh perhatian pada satu tujuan, beribadah kepada Allah. Selama beberapa menit kita diajarkan untuk mengesampingkan notifikasi ponsel, daftar pekerjaan, dan segala gangguan lainnya. Latihan konsentrasi yang dilakukan secara rutin ini secara tidak langsung mempertajam kemampuan kita untuk fokus dalam aktivitas sehari-hari, baik saat belajar, bekerja, maupun berinteraksi dengan orang lain. Pikiran menjadi lebih jernih, tajam, dan tidak mudah teralihkan. Manfaat ketiga adalah membangun disiplin diri yang kuat. Menjalankan sholat tepat waktu 5 kali sehari bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan komitmen dan manajemen waktu yang baik untuk bisa melaksanakannya di tengah padatnya jadwal. Kebiasaan ini secara bertahap membentuk karakter yang disiplin, bertanggung jawab, dan pandai mengatur prioritas. Disiplin yang terbangun dari sholat akan tercermin dalam aspek kehidupan lainnya, membantu kita menjadi pribadi yang lebih terstruktur dan produktif. Kita belajar untuk menghargai waktu dan berkomitmen pada tanggung jawab, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Lebih dari itu, sholat adalah sarana untuk menumbuhkan rasa syukur. Saat kita berdiri di hadapannya, kita diingatkan akan segala nikmat yang telah diberikan, mulai dari napas yang kita hirup hingga kesempatan untuk terus hidup. Dalam setiap doa dan sujud, kita merenungkan kebesarannya dan betapa kecilnya kita di hadapannya. Momen refleksi ini membuka mata hati kita untuk lebih menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Rasa syukur yang tulus dapat mengubah perspektif kita, mengurangi keluh kesah, dan meningkatkan pandangan positif terhadap kehidupan, bahkan di saat-saat sulit sekalipun. Terakhir dan yang terpenting, sholat memperkuat koneksi spiritual kita dengan Tuhan. Ini adalah momen dialog pribadi antara seorang hamba dengan penciptanya. Dalam sholat kita tidak hanya meminta, tetapi juga mendengarkan, merenung, dan merasakan kehadirannya. Hubungan yang kuat dengan Tuhan memberikan ketenangan batin yang tak ternilai, fondasi yang kokoh untuk menghadapi segala ujian hidup. Sholat memberikan kita tujuan hidup yang lebih tinggi, mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Rasa terhubung ini memberikan kekuatan, harapan, dan keyakinan bahwa setiap langkah kita selalu berada dalam lindungannya. Jadi, sholat bukan hanya sekadar ritual, melainkan sebuah perjalanan untuk menyembuhkan dan menguatkan jiwa. Ia adalah sumber ketenangan, fokus, disiplin, rasa syukur, dan koneksi spiritual yang mendalam. Di tengah dunia yang terus berputar cepat, mari kita temukan kembali kedamaian dalam setiap gerakan dan doa. Karena merawat kesehatan mental dan spiritual adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berpikir mengapa sholat menjadi tiang agama dan begitu penting dalam kehidupan seorang muslim? Jawabannya seringkali lebih dalam dari yang kita bayangkan. Sholat bukan hanya sekadar ritual ibadah, tetapi sebuah praktek holistik yang menyentuh setiap aspek kehidupan kita, dari kesehatan fisik hingga keharmonisan sosial. Hari ini, mari kita bersama-sama mengupas lebih dalam tentang manfaat holistik dan sosial dari sholat yang mungkin belum pernah kita sadari sepenuhnya. Sholat berjamaah adalah manifestasi terkuat dari ikatan ini. Ketika kita berdiri bahu-membahu di dalam masjid, tidak ada lagi status sosial, pangkat, atau kekayaan. Semua setara di hadapan Allah. Momen inilah yang menumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus, memperkuat ikatan antar sesama muslim, dan menciptakan jaring pengaman sosial yang kokoh. Kita saling mengenal, saling peduli, dan siap membantu satu sama lain.
membangun sebuah komunitas yang solid dan penuh kasih sayang. Sholat juga membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang berdampak langsung pada kualitas hidup kita. Sebelum menghadap Sang Pencipta, kita diwajibkan untuk bersuci melalui wudhu. Proses ini bukan hanya membersihkan fisik dari kotoran, tetapi juga secara simbolis membersihkan jiwa dari noda. Kebiasaan ini secara tidak langsung mendorong kita untuk senantiasa menjaga kebersihan dalam keseharian. Selain itu, sholat 5 waktu menanamkan disiplin yang luar biasa. Kita belajar untuk menghargai waktu, mengatur jadwal harian kita di sekitar panggilan azan, dan menjadi pribadi yang lebih terorganisir serta bertanggung jawab. Dari sudut pandang kesehatan, gerakan sholat adalah sebuah latihan fisik ringan yang sempurna. Gerakan seperti rukuk yang meregangkan otot punggung dan paha belakang, serta sujud yang melancarkan aliran darah ke otak, memiliki manfaat luar biasa jika dilakukan secara rutin. Ketika kita membiasakan postur yang baik ini sejak muda, kita sebenarnya sedang berinvestasi untuk masa tua. Kebiasaan ini membantu menjaga fleksibilitas sendi, kekuatan otot inti, dan kesehatan tulang belakang. Sehingga, seiring bertambahnya usia, kita dapat terhindar dari berbagai masalah postur dan menjaga tubuh tetap bugar dan sehat. Ini adalah ibadah yang tidak hanya menghubungkan kita secara vertikal dengan Allah, tetapi juga secara horizontal dengan sesama manusia. Sholat menjaga kesehatan fisik kita melalui gerakannya, menenangkan jiwa kita dari hiruk-pikuk dunia, dan membangun hubungan sosial yang harmonis dan penuh empati. Ini adalah fondasi dari gaya hidup yang seimbang dan penuh makna. Close up ke wajah pria berbicara dengan tulus. Sholat bukanlah beban, melainkan sebuah anugerah. Ini adalah investasi paling berharga untuk kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat. Dengan menjaga sholat, kita sejatinya sedang merawat diri kita secara menyeluruh, membangun pondasi yang kuat untuk kehidupan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih bermakna. Mari kita terus menjaga tiang agama ini, karena di dalamnya terdapat kunci kebahagiaan jasmani dan rohani. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita semua senantiasa menjadi hambanya yang taat dalam mendirikan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagikan informasi bermanfaat ini ke teman-teman dan keluarga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.